Satu-satunya TV di tahun 2025 ini yang sudah pakai Android 14 adalah TV Sharp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan serial TV terbaru dari Sharp. Ini adalah keluaran terbaru di 2025. Ukuran 50 inch. Ini sebenarnya tersedia di beberapa ukuran, tapi yang saya akan unboxing adalah yang ukuran 50 inch. TV ini OS-nya Google TV. Jadi memang TV yang terbaru dan dia sudah pakai Android 14. Untuk fitur-fiturnya dia sudah ada Google Cast, jadi bisa buat mirroring, HDMI ada, Bluetooth, Dolby Atmos dan Dolby Vision, plus ada DTS:X juga. Jadi kalau buat nonton di rumah udah kayak di bioskop. Untuk ukurannya sendiri kita ukur dimensi dari box ini, tebelnya 14 cm, lebarnya 125 cm dan tingginya 76 cm. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli TV ini di toko dan mau bawa sendiri, teman-teman bisa sesuaikan kendaraannya. Tidak disarankan beli TV 50 in pakai sepeda motor ya. Itu ya lumayan berbahaya lah, resikonya sangat tinggi. Untuk bobotnya di sini tertulis 12 kg. Jadi TV ini bobotnya 12 kg. Itu udah termasuk ringan ya. Garansi TV-nya 5 tahun dan remote-nya juga digaransi. Pemakaian remote tapi garansi hanya 1 tahun. Jadi kalau teman-teman beli TV ini dan remote-nya rusak dalam waktu 1 tahun itu bisa diklaim, bisa ditukar dengan yang baru. Saya akan buka. Kita lihat port yang ada di sebelah kiri dari belakang. Ini port sebelah kiri dari belakang ya. Ada USB, di sini ada 2 USB. Ini untuk kabelan. Ini antena, HDMI-nya di sini ada 4, 1 2 3 4. Lalu ada AV-in. AV-in-nya dia pakai kabel 3,5 ya. Ada juga di bawah ini optik untuk audio optik dan ini kabel audio yang 3,5. Untuk ukuran bracketnya, TV ini pakai ukuran dudukan bracketnya ya, maksudnya dudukan bracket ukurannya 30 kali 30 ya, 30 kali 30. Jadi kalau teman-teman mau pasang di tembok, pastikan panjang dudukan bracketnya 30 dan tinggi si bracketnya juga 30. Di sebelah kanan kita lanjut. Di sebelah kanan ada untuk kabel power, hanya kabel power aja. Jadi inputnya semuanya ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri bagian belakang. Nah, ini yang belum saya sebutin nih tadi. Di sini ini ada 2 tombol. Ini adalah tombol power. Ini bagian bawah, tombol power. Dan sebelahnya ada tombol lagi. Ini untuk tombol handsfree. Jadi TV ini udah bisa pakai Google Assist tanpa menggunakan remote. Di dalam TV-nya sudah ada mikrofonnya. Dan ini adalah kelengkapan atau aksesorisnya yang terdapat di dalam TV. Ada kaki kanan kiri, ada kabel input, ada remote, kartu garansi, buku manual, dan 4 buah baut buat masang kaki. Yang menarik di sini adalah remote-nya nih. Remote ini sudah pakai panel solar, jadi buat ngecasnya kita tidak perlu pakai baterai. Dan di sini sudah ada slot buat USB seri C. Nggak kelihatan, nanti kita buka untuk spek baterainya ini, spek remote ini maksudnya. Ini model kakinya berbeda dengan yang seri sebelumnya ya. Ini terasa lebih berat dan pastinya lebih kokoh dengan seri yang sebelumnya. Tuh, bahannya juga dia lebih bagus. Langsung kita pasang aja. Di sini sudah ada logonya juga, ada huruf R. R buat yang right atau kanan, L buat yang left atau kiri. Di sini juga sudah ada, jadi tidak mungkin tertukar ya. Posisinya nggak mungkin tertukar, kanan buat kanan, kiri buat kiri. Sudah selesai, tinggal kita taruh di mejanya. Ya, seperti ini. Di sebelah kiri dia ada logo Aquos, di tengahnya ada logo Sharp. Di bagian tengah ini ada tombol power sama tombol buat
Google Assist. Layarnya pun sudah ada pelindungnya ya. Jadi di sini ada lakban sama plastik pelindung. Ini saya sarankan teman-teman ketika beli TV seperti ini yang ada pengaman layar seperti ini, ketika sudah sampai rumah pengamannya dilepas ya. Itu lebih safety karena bisa menimbulkan timbul jamur nantinya kalau tidak dilepas. Jadi lebih baik dilepas. Hati-hati melepasnya. Kita nyalakan TV-nya. Masih proses booting. Kita review remote-nya juga. Ini remote-nya simple ya teman-teman. Simple dan cukup enak untuk digenggam. Kita lihat tombolnya dulu. Di sini ada tombol power. Ini biasanya buat tombol menu. Ini tombol angka, Netflix, YouTube. Di sini ada Prime Video dan ini bawah lagi adalah tombol, mana gambarnya nggak fokus. Nah, tombol favorit ini nanti kita bisa tentukan mau buat apa. Ini ada tombol akun, Google Assist, pengaturan, navigator, back, home, TV, ini buat ganti channel, mute, input, dan tombol ini tombol volume, ini tombol ganti channel, sama tombol warna ini. Nah, yang menarik adalah panel solarnya ini. Ada beberapa TV yang pakai panel solar itu di bagian belakang di sini. Jadi ketika kita taruh di meja ini tuh bisa apa ya? Pertama tertutup pasti, jadi nggak otomatis ngecas. Pertama itu, kedua bisa lecet karena kan kalau kita taruh di meja begini, di sini gini, ini bisa tergores bagian bawahnya. Ini adanya di bagian depan, jadi lebih enak ya. Terus di sini ada pengaman buat baterai. Jadi ini baterai belum tersambung. Tombolnya pasti belum fungsi, ini kita mesti tarik dulu kalau mau dipakai. Nah, itu tarik aja. Nah, seperti ini. Nah, tuh. Sekarang sudah ada. Jadi ketika ada lampu merah begini artinya si remote ini dia berfungsi. Untuk menyambungkan remote ke TV, kita cukup tekan tombol yang di tengah. Kita lihat di sini, tombol tengah, kita tekan. Lalu tombol atas sama tombol atas ganti channel atas. Seperti ini. Atas sama atas. Nah, sudah tersambung, berarti ini sudah bisa dipakai Google Assist-nya. Bluetooth-nya sudah tersambung. Ini dia penampakannya. Kita cek isinya. Sama kalau karena ini memang Google TV, jadi sama aja interface-nya dengan TV-TV atau Google TV yang lain. Kita lihat di settingan, kita lihat untuk versi Android-nya. Kita lihat versi Android. Ya betul, ini udah pakai Android versi 14 ya, kelihatan ya. Android versi 14. Tuh, Android 14. Satu-satunya TV di tahun 2025 ini yang sudah pakai Android 14 adalah TV Sharp ini. 4TC50HL 6500i. Kita coba untuk aktifkan Google Assist-nya. Ini kita coba pakai remote dulu untuk Google Assist. Cara menyambungkan remote Bluetooth TV Android. Nah, ini rekomendasinya. Kita coba yang pakai handsfree. Untuk menggunakan handsfree, kita setting dulu. Handsfree-nya ada di bagian bawah sini, di sebelah kanan. Ketika posisi off, dia di sebelah kanan dan nanti di sini ada indikator lampu seperti ini. Ketika on, dia ada di sebelah kiri, geser ke kiri, indikator mati dan keterangan mikrofon diaktifkan. Lalu di bagian privasi, kita pastikan mikrofon sudah diizinkan atau diaktifkan.
Terus di bagian asisten Google, ini bagian ini, asisten Google, microphone handsfree harus diaktifkan dulu. Nah, kita tes ya. Oke Google, cara memasak tanpa menggunakan minyak goreng. Ya, ini handsfree-nya sudah aktif. Jarak handsfree ini ya mungkin bisa sampai 5 meter ya. Coba kita munduran sedikit dengan suara yang normal saja, tidak usah kenceng-kenceng. Apakah dia bisa respon? Oke Google, YouTube. Dan YouTube for Android TV. Ya, cukup jauh dan dia masih bisa respon. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan, kita tinggal geser tombol yang ada di bawah ini. Kita lihat untuk speknya ya. Kita lihat speknya. Karena beberapa TV yang sudah Ultra HD atau 4K itu tidak semuanya real 4K. Saya akan tunjukkan contohnya. Ini adalah contoh TV 4K Ultra HD. Resolusi layarnya dia masih di 1920 x 1080. Ini masuknya masih Full HD ya. Tapi TV-nya sudah Ultra HD. Realnya dia 1920 x 1080. Kita coba yang punya Sharp ini 50HL. Untuk resolusinya apakah dia beneran sudah 4K atau sama masih 1920. Ya, ini real 4K ya. Resolusi layarnya 3840 x 2160. Ini benar-benar sudah 4K nih. Ini sangat direkomendasikan banget buat teman-teman yang suka nonton film dengan kualitas gambar yang sempurna ya, karena sudah benar-benar Ultra HD resolusinya. Untuk dimensi TV-nya, tinggi layar 65 cm tanpa kaki, kalau dengan kaki 73 cm, lebarnya 112 cm. Jadi kalau teman-teman mau pakai TV ini di meja, bisa disesuaikan ukurannya ya. Kita coba untuk buka video Ultra HD. Ini kebetulan posisinya menghadap cahaya teman-teman, jadi ya agak terganggu ya, tapi ini juga udah cukup bagus banget. Kita naikkan resolusinya ke 4K. Kita pilih yang 4K. Tuh, bener-bener bagus gambarnya, bener-bener jernih dan bener-bener 4K, the real 4K. Sekian unboxing sedikit review dari TV Sharp ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar.